Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Pada video kali ini kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Cataract Detection menggunakan Computer Vision dan Neural Edge dari teori hingga web deployment, yaitu pengembangan sistem detection katarak menggunakan teknologi computer vision dan deep learning. Pada proyek ini dirancang sebagai media pembelajaran untuk memahami proses pengembangan teknologi kecerdasan buatan, serta bertanggung jawab mulai dari aspek teori, implementasi teknis, hingga integrasi dalam bentuk aplikasi yang berbasis website. Tujuan utama dari proyek ini adalah memberikan gambaran bagaimana teknologi AI atau Artificial Intelligence dapat dikembangkan secara profesional, etis, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam konteks bidang kesehatan, karena tentunya data dalam kesehatan itu sangat privasi dan tidak boleh sembarangan digunakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam slide teori yang akan membahas tentang computer vision, deep learning, dan etika di bidang medis. Computer vision itu merupakan sebuah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah sistem untuk menganalisis dan memahami informasi secara visual. Dalam implementasinya, computer vision didukung oleh deep learning, khususnya oleh CNN, atau bisa disebut convolutional neural network, yang mampu mengekstraksi pola visual dari data citra, atau bisa yang sering kita sebut data image. Pada bidang medis, teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses analisis dan juga bisa untuk membantu mendeteksi awal penyakit termasuk katarak itu sendiri. Namun sangat penting untuk diperhatikan bahwa AI itu ditekankan dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran tenaga medis, melainkan hanya untuk sebagai pendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada eksplorasi dataset. Di proyek kami, dataset yang kita gunakan untuk deteksi katarak berasal dari platform RoboFlow, karena RoboFlow menyediakan kumpulan data gambar yang sudah terstruktur dan juga mudah dipilih. Dataset berupa gambar mata manusia dengan berbagai kondisi. Di sini ada beberapa kondisi ya datasetnya, mulai dari yang mata normal sampai yang terindikasi katarak. Pada tahap eksplorasi, kami melihat data yang tersedia, lalu kualitas gambarnya, serta kejelasan area mata untuk setiap gambar. Eksplorasi ini penting untuk memastikan bahwa gambar yang digunakan harus jelas dan juga layak untuk dianalisis oleh model. Karena jika gambarnya terlalu buram atau tidak jelas, maka data tersebut tidak bisa digunakan. Selain melihat kualitas gambar atau data, kami juga memperhatikan tanggung jawab dalam penggunaan data. Dataset yang digunakan berasal dari sumber yang dapat diakses secara publik dan juga digunakan hanya untuk keperluan pembelajaran, tidak melanggar etika dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu YOLO dan Object Detection secara profesional. Untuk mendeteksi objek pada cerita medis, proyek ini menggunakan pendekatan Object Detection dengan algoritma You Only Look Once.
atau biasa kita sebut dengan YOLO. YOLO bekerja dengan mendeteksi objek secara efisien dalam satu kali proses inferensi. Versi yang digunakan yaitu adalah YOLO V8 yang memiliki arsitektur yang lebih ringan dan performa yang lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Pemilihan model ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi, transparansi arsitektur, serta kemudahan integrasi ke sistem aplikasi, di mana kami lebih memilih YOLO V8 dikarenakan yaitu YOLO V8 memberikan kita akurasi tinggi tanpa biaya waktu proses yang lebih mahal. Sementara versi yang terbaru mungkin lebih unggul sedikit di atas karena mereka seringkali lebih berat dan belum stabil untuk dideploy ke perangkat yang nyata. Dalam YOLO juga terdapat size, yaitu ada size nano, small, medium, dan large, di mana mereka terdapat keunggulan masing-masing. Namun pada project kali ini kita akan menggunakan YOLO dengan size nano karena YOLO size nano lebih ringan dan lebih mudah diintegrasikan kepada sistem aplikasi. Ya, setelah dataset awal siap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses anotasi dataset Katara menggunakan RoboFlow. Dataset awal yang masih berupa kumpulan gambar seperti ini tanpa label diunggah ke dalam project. Di sini projectnya. Proses anotasi dilakukan dengan membuka gambar satu persatu melalui fitur anotasi yang tersedia di RoboFlow. Contohnya seperti ini. Nah, ini gambar yang sudah dianotasi. Pada tahap ini, semua gambar harus diberi kotak menggunakan bounding box tool pada area mata sesuai dengan standar YOLO. Bounding box ini juga berfungsi untuk menunjukkan lokasi mata yang akan dikenali oleh model saat proses deteksi katarak. Selama proses anotasi digunakan beberapa tools utama seperti drag tools, ini fungsinya untuk menggeser tampilan gambar area mata agar terlihat jelas. Lalu ada bounding box tool yang tidak saya gariskan sebelumnya. Di sini gunanya untuk membuat kotak seperti ini pada area mata. Lalu selanjutnya ada null tool. Ini fungsinya untuk menonaktifkan tool agar tidak terjadi kesalahan saat melihat hasil anotasi seperti ini. Proses anotasi ini dilakukan dengan sangat teliti karena kualitas anotasi sangat mempengaruhi hasil pelatihan model. Jika bounding box tidak tepat seperti ini, maka model bisa mendeteksi data yang salah dan juga hasilnya akan kurang. Setelah seluruh gambar selesai dianotasi seperti ini dan juga diberi label dengan cara ini, sudah diberi bounding box ya, kotak seperti ini, lalu diberi label, diklik sekali aja. Nah, ini sudah diberi label dengan nama katarak, lalu ada juga label normal seperti ini. Setelah semuanya selesai, maka dataset kemudian digunakan untuk melatih model YOLO V8. Proses pelatihan dilakukan di ini dengan nama file katarak YOLO v8.eimd. Di sini berisi tahapan training model secara sistematis. Melalui proses ini, model YOLO V8 belajar mengenali pola katarak pada area mata berdasarkan data anotasi yang sudah kita buat sebelumnya. Dalam konteks akuntabilitas model, setiap tahapan mulai dari penggunaan dataset, proses anotasi, hingga pelatihan model harus dilakukan secara jelas
dan terdokumentasi. Dengan demikian, penggunaan RoboFlow dan juga model YOLO V8 tidak hanya membantu dari sisi teknis, tetapi juga mendukung agar membuat proyek jauh lebih mudah. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemampuan model secara objektif dan transparan, di mana penyampaian hasil evaluasi ini akan dilakukan secara jujur dan tanpa manipulasi. Untuk konvergensi loss-nya di sini bisa kita lihat dari seluruh grafik loss, yaitu pada train dan fall menurun secara konsisten dan stabil. Tidak ada indikasi overfitting, yang berarti model mampu mengeneralisasi data baru dengan sangat baik. Kemudian untuk akurasinya yang cukup tinggi pada MAP atau Mean Average Precision, di mana bisa kita lihat di sini metrik MAP 50 mencapai nilai hampir 1,0 atau 100%. Sedangkan untuk MAP 50 sampai 95 stabil di angka yang sangat tinggi. Hal ini membuktikan model sangat akurat dalam mengenali objek sekaligus presisi dalam menentukan lokasinya. Kesimpulannya yaitu model YOLO V8 Nano yang sudah dilatih menunjukkan performa yang sangat baik dengan penurunan loss yang stabil dan nilai MAP yang mendekati sempurna. Model ini sudah siap untuk digunakan karena memiliki akurasi yang tinggi, namun tetap ringan dijalankan karena menggunakan arsitektur nano. Baik, selanjutnya adalah konversi model dan keandalan sistem. Jadi di sini saya akan menjelaskan model YOLO V8 yang sudah kami buat sebelumnya. Oke, untuk pembuatannya di sini kita membutuhkan folder drive kosong. Di sini kalian bisa beri nama project script cataract. Kemudian untuk anotasi RoboFlow yang sudah dibuat tadi, kita bisa taruh di dataset di folder dataset cataract. Di mana RoboFlow yang dari tadi ada valid, train, test, dan di sini ada 4 image tambahan untuk testing testing nanti. Kemudian ada data.yml yang dimana ini merupakan file bisa dibilang simpelnya kayak blueprint gitu. Jadi file ini yang nanti akan membaca anotasi-anotasi yang sudah dilakukan sebelumnya di RoboFlow. Oke, setelah datasetnya diletakkan sini, maka kita akan membuat file Google Collaboratory, yaitu caranya dengan mengklik baru di sini. Kemudian ada lainnya, ya kalau udah punya bisa langsung diklik, tapi kalau belum kita bisa kehubungkan aplikasi lainnya terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita bisa langsung cari aja Google Collaboratory atau Google Collab juga bisa sih sebenarnya. Kemudian di sini ada kolaboratornya, kemudian kita tinggal install saja. Cuma di sini karena saya sudah menginstalnya jadi tidak perlu menginstal lagi. Kita tinggal langsung pakai aja. Kita tinggal klik, kemudian jika ditanya buat di folder bersama, kita tinggal langsung buat dan bagikan. Sehingga nanti file IPYNB pada Google Collaborator-nya akan langsung dibuat dan kita akan dialihkan ke page Google Collaborator tersebut. Kita langsung masuk aja ke project trainingnya. Oke, loading sebentar. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang nanti saya coba jelaskan. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah di sini yang nanti akan saya jelaskan. Oh ya, kalau kalian baru pertama kali buat nanti judulnya untitled, ya kalian bisa ganti judulnya terlebih dahulu. Bisa dengan cataract strip YOLO V8 atau terserah kalian sebenarnya. Cuma di sini kami memberi nama seperti ini. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama ada importing libraries. Untuk importing libraries ini adalah library yang nanti akan kita gunakan untuk men-training model AI-nya. Di sini kita perlu menginstal Ultralytics untuk YOLO-nya. Kemudian kita butuh OS. Nah, di sini ada the from Ultralytics. Kita akan mengimport YOLO yang nanti akan di training. Kemudian karena kita menaruh folder dataset kita pada Google Drive, maka kita perlu library untuk mengambil directory path di drive-nya, yaitu dengan menggunakan from google.collab import drive. Kemudian kita mount drive-nya gitu. Sehingga nanti pada file IPYNB Google Collaborator ini bisa membaca file-file yang ada di Google Drive kita, seperti itu.
Kemudian di sini ada instalasinya, kita tinggal tunggu sampai drive-nya berhasil di-mounted. Yaitu di sini ada tulisan keterangan yaitu mounted at content drive gitu ya. Setelah diimport libraries-nya, kita kemudian mengimport GPU karena dengan menggunakan GPU proses trainingnya nanti akan lebih cepat di sini ya. Kita bisa mengimport torch di sini atau kepanjangannya yaitu PyTorch ya. Ini salah satu library dari Python juga. Dimana if torch.is_available, jadi kita ngecek apakah simpelnya tuh kita ngecek GPU-nya tuh ada nggak sih gitu. Kalau ada di sini kita bakal ngeprint GPU terdeteksi, kemudian kita bakal ngambil value yang ada, yaitu di sini ada torch.get device name, jadi kita ngambil device yang kita pakai di GPU itu apa. Kemudian kalau enggak ya di sini jelas kita akan ngeprint out GPU tidak terdeteksi seperti itu, karena di sini GPU yang kami gunakan adalah Tesla T4. Bahkan di sini ketika kami melakukan training di AI-nya, GPU yang terdeteksi adalah Tesla T4. Dan untuk mengaturnya di sini kalian bisa ke bagian kanan sini di bawah tombol share ada tulisan connect. Kalian bisa connect terlebih dahulu, atau mungkin sebenarnya bisa langsung diganti. Oh ya, bisa langsung diganti. Di sini ada menu tambahannya. Kalian bisa ke change runtime type. Defaultnya nanti CPU. Nah, ketika defaultnya CPU di sini, kalian tinggal klik aja T4 GPU-nya untuk mengubah GPU yang akan digunakan sehingga GPU-nya aktif. Jadi kalian nanti ketika nge-train itu nggak pakai CPU, tapi langsung pakai T4 GPU-nya seperti itu. Kemudian nanti di sini kalian tinggal klik save aja. Oke, setelah kita ngimport GPU-nya, kita perlu juga mengimport dataset path-nya, yaitu dataset cataract yang udah kita taruh tadi ya, sudah dianotasikan tadi. Kita bikin ada base drive path-nya itu sebagai basis path-nya. Kemudian ada dataset drive path ini untuk path ke datasetnya, yaitu dataset cataract tadi. Kemudian di sini, nah ini ada YAML path, yaitu tadi yang sudah saya bilang kita bakal pakai data YAML ini untuk membaca seluruh dataset yang ada untuk membaca seluruh dataset yang ada ketika kita selesai menganotasikan semua itu. Kemudian sini ketika berhasil maka akan mengeluarkan pesan berhasil, dan kalau tidak maka akan ada peringatan gitu, di mana file data.yml tidak ditemukan. Jadi kita harus mengecek kembali custom driving. Karena berhasil, kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita nge-training modelnya. Oke, untuk model yang kita pakai di sini adalah model yang versi nano. Jadi kita pakai YOLO V8 nano.pt di bagian ini. Kenapa kita pakai versi yang nano? Karena nano ini adalah versi tercepat dan ringannya dari si YOLO ini. Setelah kenapa kita memilih nano, dengan alasan supaya pengoperasiannya lebih cepat juga. Dan tentu dengan hasil yang cukup akurat gitu ya, untuk versi nano ini. Kemudian ini untuk konfigurasi trainingnya dan augmentasinya di sini ya, untuk datanya kita pakai YAML file. Kemudian untuk epoch jumlah iterasi kita ulangi sampai 50 kali. Kemudian untuk image size-nya kita setel jadi 640. Jadi 640 kali 640 kotak gitu ya bentuknya. Kemudian untuk batch-nya itu 16. Kemudian untuk device di sini yang dimaksud adalah GPU. Jadi kita bakal pakai GPU-nya yang tadi yang sudah kita import di step sebelumnya. Dan kita di sini ada optimizer-nya dan beberapa konfigurasi lainnya di sini. Setelah di config, kita akan nge-save hasil trainingnya, yaitu di base drive path, itu di runs. Jadi kalau kita lihat ini ada folder namanya run. Jadi nanti semua hasil trainingnya akan di-save di folder runs ini. Kemudian untuk kami di sini kita kasih cataract _detection_model. Kemudian untuk save kita setel true, karena supaya setelah selesai di training maka model yang sudah kita latih sebelumnya akan otomatis ke save seperti itu. Kemudian sini ada outputnya ya, menggunakan Ultralytics yang tadi sudah diimport. Ultralytics-nya ini adalah salah satu model yang nanti kita pakai. Nah di sini ada beberapa history epoch-nya. Kita bisa lihat per satu ini ada epoch 1, 2, 3 sampai ke 50. Nah sampai sini ke 50. Kemudian setelah teriterasi sebanyak 50 kali maka di sini akan otomatis save.
itu di bagian runs tadi ya. Di sini di runs, cataract detection model, kemudian ada weight, ada last.pt dan best.pt. Jadi dibagi jadi dua. Untuk penggunaannya di sini kita pakai tentu yang best.pt ya, karena secara penamaan sudah cukup jelas. Jadi dari banyak training yang best itu ada di bagian ini gitu. Jadi ketika kita tentu ketika kita ingin mendeteksi objeknya yang sudah kita train, itu kita mau model yang terbaiknya. Itulah kenapa kita bakal pakai best.pt di sini. Kemudian setelah di save akan melakukan validasi ya di sini, content drive, bla bla wait best.pt. Nah ini kita pakai best.pt di sini untuk validasinya, karena itu model atau hasil training yang terbaik ketika kita train. Ini kita bisa lihat MAP-nya berapa gitu ya. Di sini ada di sini adalah hasil trainingannya tadi gitu. Kemudian di sini ada precision recall event confidence-nya di sini ya, dalam bentuk kayak seperti ini. Banyak sekali ya, karena epoch-nya ada 50. Jadi bisa dicek kalau mau secara detail. Di sini ada seperti itu. Oke, setelah di train tentu kita akan melakukan evaluasi apakah hasil ini benar ya. Trainingan kita tadi kan akurasinya sekitar di maybe 90%-an gitu. Kita coba evaluasi apakah betul sebagus itu. Tentu kita import kita load dulu modelnya ya, itu model kita bikin code dulu itu model sama dengan YOLO, di mana YOLO ini akan mengambil best.pt tadi yang sudah kita train. Jadi modelnya bakal pakai best.pt ini, best.pt. Kemudian di sini adalah code untuk testingnya gitu ya. Ada validasi nilai matriksnya tadi ya, di sini bisa dilihat cukup tinggi ya, yaitu 0,99, dan untuk NF yang 50 sampai 95 itu 0,91. Ini merupakan hasil yang cukup mungkin ya, udah bagus gitu, karena di sini tingkat MAP-nya mencapai 91%-an. Kemudian kita lihat ini, coba kita tes dengan gambarnya dan ternyata benar. Gambar yang kita tes di sini adalah gambar cataract. Coba di tes image ada ya nih, di tes image ada tulisannya cataract gitu ya, dan benar model memprediksi pada tes image-nya yaitu katarak gitu ya. Kemudian kami juga melakukan tes untuk yang normal sini, dan ya model juga memprediksi normal. Jadi betul sudah kita evaluasi dan memang akurat untuk hasil deteksinya. Dan setelah dievaluasi kita akan mengekspor file.pt tadi menjadi ONNX supaya menjadi lebih ringan. Jadi supaya prosesnya lebih cepat juga. Itulah kenapa kita mencoba mengconvert yang awalnya filenya menggunakan .pt menjadi .onnx. Jadi di sini kita akan ekspor di sini ya. Kita ambil modelnya dulu. Kemudian setelah diambil kita ekspor ke formatnya yaitu ONNX ya. Kemudian file ONNX ini nanti akan kita simpan di bagian folder weights tadi. Di sini seharusnya ada foldernya ya. Jadi setelah kita ekspor tadi atau convert ke ONNX, maka file base.onnx ini akan disimpan di folder weights. Kemudian kita lihat apakah benar ya. Jadi di runs, lalu di cataract detection model, kemudian di bagian weights, dan iya betul, sini ada last.pt, kemudian ada best.pt, kemudian ada best.onnx ya. Jadi semua model training yang udah kita buat tadi tersimpan semua di sini. Kemudian sini ada beberapa hasil resultnya, ada di ya. Buat kalian yang pengen tahu grafiknya bisa cek di bagian results.png ya. Di sini ada grafiknya yaitu train box loss-nya berapa, train CLS-nya berapa loss-nya, kemudian ada file box loss-nya juga berapa. Di sini bisa terlihat menurun ya, jadi semakin kecil gitu loss-nya gitu. Kemudian untuk bagian metric precision dan recall di sini yang dari bawah menjadi tinggi gitu. Ini menunjukkan hasil yang bagus gitu ya, karena loss-nya dikit ya, makin dikit ke bawah gitu, makin kecil lah gitu. Sedangkan di sini untuk metric precision, recall dan accuracy itu makin tinggi gitu akurasinya. Dan ada beberapa detail lain di sini seperti confusion matrix juga bisa kita lihat di sini. Ada hierarchical background-nya, di sini ada berapa angkanya gitu ya. Kemudian ada beberapa ada confusion matrix misalnya seperti ini, dan bisa kita cek semua di sini ya. Ada beberapa hasil
analisis lainnya dari model apa yang sudah tepat, seperti itu. Selanjutnya ada backend, REST API, dan tanggung jawab developer. Backend aplikasi dikembangkan menggunakan Fast API sebagai kerangka kerja utama dalam penyediaan layanan berbasis REST API. Fast API dipilih karena mendukung pengembangan API yang terstruktur, berperforma tinggi, serta dilengkapi dokumentasi otomatis berbasis Open API, sehingga memudahkan integrasi dan pemeliharaan sistem. Melalui penerapan arsitektur REST API, backend berperan sebagai penghubung antara front-end dan model kecerdasan buatan, memungkinkan pertukaran data secara stateless dan terstandarisasi. Pendekatan ini memastikan pemisahan tanggung jawab yang jelas, di mana front-end menangani interaksi pengguna, sementara back-end bertanggung jawab atas pemrosesan, inferensi, dan pengelolaan data. Dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan, khususnya pada konteks aplikasi kesehatan, developer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa API dirancang secara aman, transparan, dan tidak menimbulkan interpretasi diagnostik yang menyesatkan. Oleh karena itu, sistem dibangun dengan memperhatikan aspek validasi input, pengendalian akses, serta penyajian hasil deteksi sebagai informasi pendukung, bukan sebagai keputusan medis final. Selanjutnya yaitu backend Fast API untuk sistem deteksi katarak berbasis YOLO V8. Sistem backend berbasis YOLO Fast API yang bertugas untuk menangani inferensi model deteksi katarak berbasis YOLO V8 dalam format ONNX. Backend ini menjadi penghubung antara front-end berbasis web-based dengan model AI, sehingga proses deteksi dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Di dalam sistem backend Fast API ini terdapat struktur folder mulai dari apps, di dalamnya diikuti dengan folder API, core, model, service, dan main.py. Nah, di dalam struktur folder ini mencakup mulai dari entry point, endpoint, dan alur dari sistem backend Fast API itu. Nah, struktur ini memiliki tanggung jawab yang sangat jelas sehingga memiliki fungsi pada masing-masing foldernya. Mari kita ulas mulai dari main.py. File ini adalah entry point atau titik masuk dari sistem backend Fast API, di mana di file ini mendefinisikan mulai dari web base, middleware, hingga mendaftarkan seluruh entry point dari sistem API. Selanjutnya kita bahas mulai struktur folder API. Di dalam folder API terdapat file predict.py, di mana file ini berisi terkait endpoint dari Fast API yang digunakan front-end untuk mengakses atau mengirim gambar dan menerima hasil deteksi. Nah, alur endpoint ini yaitu dari front-end mengirim gambar, lalu di pre-processing, dilanjutkan inferensi model, lalu diarahkan post-processing, dan menghasilkan sebuah file JSON yang dimana berisi seperti hasil confidence deteksi, lalu ada label deteksi, serta koordinat dari deteksinya itu sendiri. Lalu kita bahas selanjutnya folder core, di mana terdapat dua file yaitu config.py dan session.py. Mari kita bahas di config.py terlebih dahulu. Nah, file ini menyimpan konfigurasi global seperti path modul, lalu ada threshold, lalu ada nama kelas dalam deteksi objek, yaitu ada katarak dan normal. Nah, lalu kita bahas pada session.py. Nah, pada file ini digunakan untuk meload model
Jadi model ONNX hanya di-load satu kali saat server dijalankan, bukan setiap permintaan ke sistem backend. Nah, pendekatan ini meningkatkan performa dan menurunkan latensi secara signifikan. Lalu kita bahas pada folder models, di mana folder models ini terdapat atau berisi model kita, yaitu base ONNX yang telah kita konversi pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada folder service. Nah, di dalam folder service ini terdapat ada dua file, yaitu postprocess.py dan preprocess.py. Nah, kita mulai bahas pada preprocess.py terlebih dahulu, di mana file ini bertanggung jawab mengubah gambar menjadi tensor sesuai input dari YOLO VX tersebut. Nah, tugasnya file ini yaitu mereses gambar yang diinputkan, lalu menormalize, lalu ada convert ke tensor, dikonversi ke tensor, format tensor, dan add bit dimension. Selanjutnya yaitu proses postprocess.py, di mana file ini bertugas sebagai setelah inferensi output model masih berupa tensor atau nilai tensor mentah. Nah, file ini mengubah menjadi bounding box, lalu ada confidence score dan labeling. Nah, disinilah filter confidence, conference coordinate, formatization, hasil formatization diolah dan diarahkan ke frontend. Nah, alur dari sistem backend Fast API ini, frontend sebagai frontend mengirimkan sebuah gambar lalu diarahkan ke Fast API .predict.py ini sebagai /py, diarahkan sini, lalu di preproses. Nah, di preproses setelah itu diarahkan ke ONNX real time untuk dideteksi dari model. Nah, setelah dideteksi akan menghasilkan format JSON yang berisi koordinat dari deteksi, lalu ada confidence deteksi beserta hasil deteksi atau labelnya seperti apa. Baru diarahkan kembali ke frontend untuk memvisualisasikan. Nah, mari kita demokan dari sistem backend Fast API ini. Mari kita run terlebih dahulu. Kemana terminalku? Mari kita run, lalu kita buka. Nah, kita melihat alur dari sistem backend menggunakan box saja, disesuaikan. Nah, di sini sudah akan terlist alur-alur dari backend itu sendiri. Nah, mari kita demokan. Kita coba mengirimkan sebuah gambar untuk deteksi kita. Kita coba sebuah gambar ini ya, kita execute aja apakah sistem backend Fast API ini berhasil dijalankan. Nah, ternyata berhasil. Nah, ini bakal diarahin ke URL API yang kita telah setting. Nah, ternyata menghasilkan respons JSON yang sudah saya jelaskan tadi, di mana itu terdapat ID-nya 1 dan ternyata namanya normal.
Berarti gambar yang kita kirimkan tadi itu dideteksi mata normal dengan hasil nilai confidence 0,93, dan ini adalah koordinat bounding box yang akan divisualisasikan menjadi bounding box itu tadi. Gitu teman-teman. Selanjutnya adalah front end. Proyek ini menggunakan React sebagai library utama dengan Vite sebagai build toolnya. Penggunaan Vite bisa kita lihat dari file vite.config.js di root folder. Kami memilih Vite karena proses developmentnya yang sangat cepat dibandingkan dengan Webpack konvensional. Seluruh code sumber aplikasi berada di dalam folder src, yang kami bagi menjadi beberapa subfolder modular untuk menjaga kode tetap bersih dan mudah dipelihara. Masuk ke struktur navigasi, kami memiliki folder roots dengan file approots.csx. Disinilah pusat pengaturan jalur aplikasi kita. Aplikasi ini tidak hanya satu halaman statis, melainkan dibagi menjadi dua fungsionalitas utama yang tersimpan di folder pages. Pertama, ada real-time page.csx yang dirancang khusus untuk menangani stream video langsung. Kedua, ada upload page.csx untuk pengguna yang ingin mengunggah file gambar atau video secara manual. Pemisahan antara pages dan components ini sangat penting dalam arsitektur React modern agar logika halaman besar tidak bercampur dengan elemen-elemen kecil yang bisa digunakan berulang kali. Selanjutnya, mari kita lihat folder components. Disinilah unit-unit kecil UI berada. Fokus utama kami ada pada webcam detection.jsx dan detection canvas.jsx, di mana webcam detection ini bertugas mengaktifkan kamera pengguna, sedangkan detection canvas adalah komponen krusial yang bertugas menggambar bounding box dan label hasil deteksi YOLO V8 tepat di atas gambar atau video. Kami juga menyertakan stateoverlay.jsx untuk menampilkan metadata deteksi secara real time, seperti tingkat kepercayaan atau confidence score dan durasi pemrosesan, sehingga antarmuka terlihat lebih informatif bagi pengguna. Untuk menangani data, kami menyediakan folder services. Di sini terdapat API.js yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara front end ini dengan back end. Semua permintaan HTTP dipusatkan di sini agar jika ada perubahan alamat server, kita hanya perlu mengubah satu file saja. Selain itu ada validate.js untuk memastikan input pengguna sudah benar sebelum dikirim ke server. Terakhir, dari sisi tampilan, semua gaya CSS global dikelola secara rapi di folder styles, dan aplikasi dijalankan melalui main.jsx sebagai entry point. Secara keseluruhan, struktur ini dirancang untuk skalabilitas. Jika ke depan kita ingin menambah fitur deteksi baru, kita hanya perlu menambah komponen atau halaman baru tanpa merusak struktur yang sudah ada. Selanjutnya yaitu mari kita bedah front end dan mendemonstrasikan website deteksi katarak menggunakan YOLO V8. Front end ini tidak hanya sekedar menempelkan UI, tapi dirancang sebagai interface cerdas yang menjembatani kamera pengguna dengan model AI YOLO V8. Kami menggunakan test tag yaitu React.js dengan Vite karena Vite memberikan waktu build yang sangat cepat, dan komponen base arsitektur yang memungkinkan kami memecah fitur kompleks seperti webcam dan canvas menjadi bagian-bagian yang sekecil reusable. Struktur ini kami desain dengan prinsip separation of concern. Mari kita melihat struktur kodenya. Dalam folder src, kami membagi 5 logika menjadi 5 lapisan utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu entry point, yaitu melibatkan main.jsx dan app.jsx. Ini adalah gerbang utama di mana inisialisasi React DOM dan memuat CSS global untuk setup awal dimuat. Lalu ada routing layer, yaitu kami memisahkan navigasi menggunakan React DOM untuk mengatur alur antara halaman deteksi real time dan halaman upload tanpa merefresh halaman. Selanjutnya yaitu ada communication layer
yaitu file service file API, di mana file ini sangat penting daripada kita menuliskan fat di setiap komponen. Kami membuat satu instance Axios terpusat, karena jika URL backend berubah, kami hanya perlu menggantinya di satu file ini saja. Ini juga tempat untuk menangani konfigurasi header untuk pengiriman file multipart platform data. Lalu view layer, yaitu ada 2 halaman. Di dalam folder ini terdapat real time page JSX dan upload page JSX. Halaman ini hanya bertugas menyusun layout seperti header, tombol, dan footer, namun logika deteksinya diarahkan ke components. Nah, mari kita yang kelima, yaitu logic layer yang berada di folder components. Nah, ini adalah otak dari front end, yaitu yang pertama ada webcam detection, yaitu mengurus tim kamera. Lalu ada upload image, yaitu mengurus file heading. Lalu ada detection canvas yang mengurus visualisasi hasil bounding box. Lalu ada state overlay, di mana ini untuk pemberitahuan latensi yang lagi digunakan serta berapa FPS yang sedang digunakan. Nah, mari kita masuk ke bagian teknis yang paling menantang, bagaimana menyajikan real-time object detection melewati browser. Tantangan terbesar yaitu adalah bandwidth dan latensi. Jika kita mengirimkan video Steam mentah ke server dan server akan down atau bottleneck. Oleh karena itu, kami merancang strategi khusus, yaitu yang pertama ada constraint resolusi, yaitu kita bisa melihat pada webcam detection ini kita perhatikan video constraint kami mengunci pada resolusi 640 dikali 640. Nah, alasannya yaitu model yang kita latih atau yang dilatih saat ini yaitu berukuran 640 kali 640. Jika kami mengirimkan resolusi HD, server harus melakukan proses resize yang memakan CPU. Dengan mengirimkan resolusi yang sama dari front end, itu kita meringankan beban server secara signifikan serta menjaga tapi tetap menjaga aspek rasio 1:1 agar deteksi akurat. Lalu kita juga mengatur frame sampling logic pada set interval dan fungsi detection frame, logika frame rating control atau kita menerapkan frame rate control. Di sini kami menggunakan set interval dengan nilai 500 ms. Ini adalah angka yang sedikit keramat dalam optimasi karena webcam standar berjalan di 30 fps per second namun mengirimkan 30 request per detik. Nah, itu sangat sedikit mustahil dalam server skala kecil karena sangat berat. Jadi kami membatasi pengambilan gambar sampling menjadi 2 fps dan 1 frame setiap 500 ms. Bagaimana sih alurnya? Jadi setiap 500 ms, fungsi get screenshot akan mengambil 1 frame beku dalam video dan frame tersebut akan dikonversi menjadi blue biner lalu dikirimkan menggunakan API serta menunggu respon JSON deteksi yang dihasilkan. Jeda 500 ms ini memberikan waktu bernafas bagi server untuk memproses gambar dan bagi frontend untuk merender kotak sebelum request berikut dikirim. Ini mencegah request NQ atau antrian request agar tidak membuat server browser patah-patah atau nge-lag. Lalu yang ketiga adalah visualisasi responsif, yaitu kita bisa melihat pada detection canvas. Nah, setelah koordinat atau setelah model merespon dan mengirimkan
hasil JSON deteksinya, kami tidak menggambar secara manual menggunakan pixel absolute. Kami memanfaatkan fitur SVG Viewbox dengan mendefinisikan 0060 kali 60. Jadi browser akan otomatis melakukan scaling per skala SVG tersebut agar bounding box tetap menempel presisi pada hasil objek deteksi tanpa kami perlu menghitung ulang untuk scaling gambarnya. Nah, untuk membuktikan teori pada yang saya jelaskan, mari kita lanjut uji coba pada website deteksi katarak menggunakan YOLO V8 ini. Sebelumnya kita run terlebih dahulu front end-nya, kita run juga pada server backend-nya. Sudah kita buka halaman ini, kita buka saja. Nah, lalu kita uji coba dengan kita memasukkan gambar. Kita pilih gambar dulu. Untuk yang ini kita upload agar gambar ini diolah dan dianalisis berapa objek yang dideteksi. Nah, sudah dianalisa, ternyata pada gambar ini hanya satu objek ditemukan dan itu dideteksi mata normal. Nah, bagaimana kita mendeteksi yang katarak? Kita coba yang ini. Nah, kita analisa kembali apakah benar objek yang dihasilkan katarak. Nah, ternyata benar. Dari JS mengirimkan format label katarak dan nilai confidence yaitu 92%. Nah, bagaimana kita uji coba teori secara real time-nya? Kita akan menggunakan kamera secara real time di sini. Kita uji coba. Kita start. Nah, kita uji coba kan apakah bisa mendeteksi. Oke, seperti itu. Nah, ternyata real time kita mendeteksi mata yang normal dengan confidence 84 ya. Kita coba sebelah sini. Nah, itu juga mendapatkan deteksi dengan confidence 67, 70. Nah, kita coba bagaimana dua mata. Oke, mendeteksi dua mata normal dengan nilai confidence berapa tadi? Kita uji coba lagi. 60, 85 dan 86. Nah, ternyata teori atas yang saya sudah jelaskan ternyata benar. Jadi kesimpulannya ya, front-end ini berhasil mengatasi tantangan Jadi kesimpulan, front-end ini berhasil mengatasi tantangan integrasi AI di website melalui 3 strategi, yaitu ada yang pertama pre-scaling image di sisi klien dengan kita setting 640 x 640 untuk mengurangi beban. Lalu ada throttling request, yaitu setiap kali 500 ms untuk menjaga performa jaringan. Lalu yang ketiga ada responsive SVG overlay untuk visualisasi yang akurat di berbagai perangkat. Nah, ini merupakan project aplikasi deteksi katarak menggunakan YOLO V8. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan kita bagaimana pengembangan teknologi AI dapat dilakukan secara terstruktur, profesional, dan juga beretika. Sistem deteksi katarak ini dikembangkan bersifat edukatif dan tidak ditujukan sebagai alat diagnosis klinis. Melalui proyek ini, diharapkan semua mahasiswa dapat memahami pentingnya etika profesi
dalam pengembangan teknologi, khususnya pada bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.